Sehari sebelum malam Natal, tepatnya pada 24 Desember 2002, Scott Peterson melaporkan bahwa istrinya, Laci Peterson, yang saat itu tengah hamil 7 bulan, telah menghilang. Kehamilan itu merupakan momen yang sangat dinanti. Pasangan ini bahkan telah sepakat menamai anak mereka dengan nama Connor, nama yang sudah lama mereka pilih sebelum tragedi ini terjadi. Tak lama berselang, ayah tiri Laci juga membuat laporan orang hilang atas putrinya itu. Penyelidik kemudian mendatangi rumah pasangan Peterson di Modesto, California. Setibanya di sana, polisi melakukan pencarian singkat di dalam rumah. Mereka menemukan sejumlah barang pribadi milik Laci, termasuk tas, dompet, kunci, dan kacamata hitam yang tersimpan di dalam lemari. Kepada polisi, Scott mengatakan bahwa ia terakhir kali melihat Laci pada pagi hari sekitar pukul 9.30. Saat itu, Scott bersiap pergi memancing ke Berkeley Marina yang berjarak sekitar 90 mil dari rumah mereka. Menurut pengakuannya, Laci sedang menonton acara Martha Stewart yang membahas pembuatan meringue. Ia juga disebut berencana mengepel lantai, memanggang kue, dan mengajak anjing keluarga berjalan-jalan ke taman terdekat. Namun, ketika ia tiba kembali di rumah pada sore hari, Scott mendapati rumah dalam keadaan kosong. Mobil Laci masih terparkir di jalan masuk, tetapi Laci tidak ada dimanapun. Keesokan harinya, pencarian besar-besaran pun dimulai. Lebih dari 30 polisi dan petugas pemadam kebakaran Modesto dikerahkan. Mereka menyisir area dengan berjalan kaki, menunggang kuda, bersepeda, serta menggunakan perahu. Unit anjing pelacak dan helikopter juga ikut diterjunkan untuk memperluas jangkauan pencarian. Upaya ini tidak hanya melibatkan aparat, keluarga, tetangga, dan teman-teman Laci turut bergabung. Poster orang hilang dipasang di berbagai tempat dan selebaran dibagikan. Seorang sahabat Laci bahkan membuat situs khusus lacipeterson.com untuk mengumpulkan informasi dari publik. Sebagai pusat koordinasi, keluarga dan relawan mendirikan pos komando di Hotel Red Lion. Dari tempat ini, mereka menerima laporan, mencatat perkembangan, dan menyebarkan informasi terbaru. Lebih dari 1.500 relawan terlibat dalam pencarian, baik di lapangan maupun di pusat komando, serta mengadakan doa bersama untuk keselamatan Laci. Hadiah sebesar $25.000 juga ditawarkan bagi siapapun yang memiliki informasi tentang keberadaan Laci. Jumlah hadiah tersebut terus meningkat menjadi $250.000 hingga akhirnya mencapai $500.000. Besarnya upaya pencarian ini membuat kasus hilangnya Laci menarik perhatian media nasional. Hingga akhirnya pada 30 Desember 2002, muncul sebuah informasi yang menjadi titik balik penting. Informasi ini mengubah arah penyelidikan dan menimbulkan dugaan bahwa hilangnya Laci bukan sekedar kasus orang pergi tanpa jejak, melainkan sesuatu yang lebih serius. Informasi tersebut datang dari seorang perempuan bernama Amber Frey. Ia mengaku sebagai kekasih Scott. Kepada penyidik, Amber mengatakan bahwa ia tidak tahu Scott telah memiliki istri. Saat pertama bertemu pada 20 November 2002, Scott mengaku masih lajang. Beberapa minggu kemudian, pada 9 Desember, Scott kembali bercerita. Kali ini ia mengaku sebagai duda dan mengatakan bahwa Natal tahun itu adalah Natal pertamanya tanpa istri. Padahal saat itu Laci belum menghilang dan Scott masih resmi menjadi suaminya. Amber juga menunjukkan foto mereka saat merayakan pesta Natal bersama pada 14 Desember. Berdasarkan tanggal dan keterangan yang diberikan Amber, penyidik mulai meyakini bahwa Scott telah menyusun kebohongan. Bahkan kemungkinan rencana setidaknya 2 minggu sebelum Laci menghilang. Setelah itu, penyidik meminta bantuan Amber untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut. Ia pun setuju bekerja sama dan dibekali alat perekam untuk merekam percakapannya dengan Scott. Dalam percakapan tersebut, Scott kembali menyebut dirinya sebagai duda, bahkan sebelum Laci benar-benar dinyatakan hilang. Ia berulang kali mengatakan bahwa Natal itu adalah Natal pertamanya tanpa istri. Yang lebih mencurigakan, saat Laci dilaporkan hilang dan pencarian besar-besaran sedang berlangsung, Scott tetap menghubungi Amber. Ia mengaku sedang berada di luar negeri, padahal kenyataannya ia masih berada di sekitar lokasi pencarian. Sepanjang percakapan itu, Scott terdengar tenang dan romantis. Tidak ada kepanikan, tidak ada pula kesedihan yang biasanya ditunjukkan oleh seorang suami yang kehilangan istrinya. Rekaman inilah yang kemudian menjadi bukti penting, menunjukkan kebohongan Scott dan memperkuat dugaan bahwa kejahatan tersebut telah direncanakan sejak jauh hari.
Pada 13 April 2003, sesosok janin laki-laki ditemukan di tepi Teluk San Francisco, tepatnya di kawasan Point Isabel, Richmond, California. Janin tersebut ditemukan oleh seorang warga yang sedang berjalan di sepanjang pesisir pantai. Sehari kemudian, di lokasi pantai yang tidak jauh dari tempat penemuan pertama, ditemukan tubuh manusia dalam kondisi tidak utuh, tanpa kepala dan beberapa anggota tubuh. Pada April 2003, hasil tes DNA memastikan bahwa kedua jenazah tersebut adalah Laci Peterson dan bayi yang dikandungnya, Connor. Otopsi terhadap jenazah Laci dan bayinya dilakukan oleh ahli patologi forensik. Hasil resmi memang dirahasiakan, namun beberapa temuan utama terungkap ke publik. Jenazah Connor mengalami pembusukan ringan dan ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Penyebab pasti kerusakan tersebut tidak dapat dipastikan. Kondisi jenazah Laci sangat parah. Kepala dan beberapa anggota tubuhnya tidak ditemukan. Organ dalamnya hilang dan hanya rahim yang masih utuh. Otopsi juga menunjukkan patah pada tulang rusuk dan leher, tetapi tidak dapat dipastikan apakah patahan itu terjadi sebelum atau sesudah kematian. Para ahli menegaskan tidak ada tanda mutilasi oleh manusia. Kondisi jenazah dinilai sesuai dengan tubuh yang terendam di laut dalam waktu lama. Kesimpulan forensik menyebutkan bahwa Connor meninggal di dalam kandungan dan keluar dari tubuh Laci akibat proses pembusukan alami. Penemuan jenazah Laci dan Connor mengubah kasus ini menjadi pembunuhan dan Scott Peterson menjadi tersangka utama. FBI dan polisi memeriksa rumah dan barang milik Scott. Dari uji DNA ditemukan rambut Laci di perahu Scott. Polisi juga menemukan bukti bahwa Scott membuat jangkar beton yang diduga digunakan untuk menenggelamkan tubuh Laci. Selain itu, penyidik menemukan resi pembelian perahu yang dibeli Scott pada 9 Desember. Serta resi perlengkapan memancing untuk tanggal 23 dan 24 Desember, menunjukkan rencana Scott pergi memancing saat Laci dilaporkan hilang. Meski pencarian dilakukan, jangkar tidak pernah ditemukan. Scott ditangkap sehari setelah penemuan jenazah Laci dan Connor. Cara pasti Laci dibunuh tidak diketahui karena jenazah rusak parah. Namun jaksa menduga ia dibunuh di rumah secara diam-diam, kemungkinan dicekik atau disekap, kemudian tubuhnya diberi beban dengan jangkar beton, dan dibuang di Teluk San Francisco menggunakan perahu yang dibeli Scott sebelumnya. Scott didakwa atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Laci dan bayi yang dikandungnya. Bukti rekaman percakapan dengan Amber, rambut Laci di perahu, resi pembelian perahu dan perlengkapan memancing, serta bukti jangkar menunjukkan perencanaan sebelumnya. Setelah persidangan yang menarik perhatian media nasional, Scott dinyatakan bersalah atas kedua dakwaan. Pada tahun 2005, ia dijatuhi hukuman mati. Namun pada tahun 2020, hukuman mati tersebut diubah menjadi penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat setelah Mahkamah Agung California menangguhkan hukuman mati di negara bagian itu. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di kisah berikutnya.